Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis yakni Bapak Profesor Dr. Endang beserta Bapak Dr. Dadan Fitria Ramdan. Tak lupa rekan-rekan semuanya yang saya banggakan, semoga Allah muliakan, amin. Langsung saja di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi hadis inda tadwin. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Saudara Hildan Sohibul Hikam. Yang kedua ada Saudara Ilyas Maulana Fakih. Yang ketiga ada Saudari Khairunisa Izzah Rizkiyah. Yang keempat ada Saudari Mia Lailatul Maghfirah. Yang kelima ada Saudara M. Hasnur Rahman. Dan yang keenam ada Saudari Muflihah Az-Zahra. Untuk memperhemat waktu, mari kita buka presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lanjutkan kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Khairunisa Izzah Rizkiyah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang periodisasi hadis masa inda tadwin, yang mana pada periode ini sering disebut dengan asru al-kitabah wa tadwin, yakni masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya, penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan atau atas inisiatif pemerintah secara umum. Sebab, kalau secara perorangan, sudah terjadi sebelum abad ke-2 Hijriah. Hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Masa pembukuan secara resmi ini dimulai sejak awal abad ke-2 Hijriah, yakni pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 101 Hijriah. Selanjutnya, ada yang disebut dengan dorongan bagi usaha pentadwinan hadis. Hal-hal yang mendorong timbulnya usaha pentadwinan secara resmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada akhir abad 1 Hijriah, para penghafal hadis semakin berkurang, dikarenakan sudah banyak yang meninggal dunia. Apalagi kalau banyaknya peperangan, maka berkurangnya para sahabat dan para tabi'in sebagai penghafal hadis. Yang keduanya ada periwayatan secara lisan dengan berperang pada hafalan dan ingatan dalam keseragaman lafaz dan makna. Ini tidak bisa berlangsung secara lama, karena ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal ini adalah kondisi kaum muslimin sendiri dalam menghafal riwayat dan memelihara hafalan. Makin lama makin berkurang, dikarenakan semangat para penghafal berkurang, karena pengaruh kadar iman yang berada pada dirinya masing-masing. Kemudian perubahan waktu, pengaruh percampuran ras dan berubahnya keadaan masyarakat dan kehidupan. Faktor eksternalnya adalah makin banyaknya problema hidup dan dari masa ke masa dalam berbagai sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Kemudian, tidak henti-hentinya serangan dari kaum yang sengaja ingin merusak hadis dengan jalan mengaburkan hadis-hadis yang sebenarnya. Yang ketiga, mulai tahun 40 Hijriah, periwayatan hadis dikaburkan oleh timbulnya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh orang-orang kafir, munafik, dan zindik
didorong oleh peristiwa yang terjadi di kalangan umat Islam, sehingga terbunuhnya Khalifah Utsman, sengketa khilafah antara Ali dan Muawiyah, dan terpecahnya umat antara golongan-golongan Khawarij, Syiah, Murji'ah, As-Sunnah. Maka pada abad akhir ke-1, pemalsuan hadis semakin marak. Yang keempat, pada masa tabi'in tidak dikhawatirkan lagi tercampurnya Al-Quran dan hadis. Hal ini karena Al-Quran sebagai dasar tasri yang pertama telah dibukukan. Maka hadis pun yang berfungsi sebagai interpretasi Al-Quran secara otomatis harus dibukukan pula. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju karena semakin luasnya skop pengenalan umat Islam dan pertemuan peradaban antara orang Islam dengan anak-anak negeri yang kemudian menjadi wilayah Islam. Pula literatur yang datang dari luar. Mereka merangsang dan mendorong ke arah pentadwinan atau pembukuan hadis, sebab hadis adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan. Yang keenamnya, pada umat Islam sudah tersedia potensi atau sarana untuk keperluan penulisan, pengumpulan, dan pembukuan hadis, yakni kepandaian tulis baca yang semakin meluas di kalangan bangsa Arab dan semakin bersemangat memelihara sunnah Nabi, baik dalam mencari, memahami, dan menghafal, mengamalkan, dan menyebarkan. Dengan demikian, untuk aktivitas pentadwinan hadis, umat Islam sudah siap lahir batinnya. Selanjutnya adalah tujuan dan faedah pentadwinan hadis. Nah, dari tujuan dan faedah pentadwinan hadis ini ada dari segi kepentingan agama, ada juga dari segi kepentingan umat. Dari segi kepentingan agama, berpangkal pada masalah syariat. Hal ini sebagaimana telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr atau Al-Qur'an dan sesungguhnya kami pula lah yang memeliharanya. Ayat ini merupakan jaminan kesucian dan kemurnian Islam selama-lamanya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan otomatis, oleh karena agama Islam adalah agama terakhir dan agama bagi seluruh alam. Pemeliharaan Allah terhadap agama Islam diselenggarakan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab sunnah merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan oleh Al-Quran. Dari segi kepentingan umat, tujuan dan faedah tadwin berhubungan dengan pengamalan syariat. Yang pertama, untuk pelaksanaan agama. Maka umat Islam memerlukan sekali pedoman hidup praktis yang secara mudah dan efisien dapat diperoleh sewaktu-waktu dan kapan saja memerlukannya. Yang kedua, untuk istinbat hukum bagi persoalan-persoalan kehidupan yang dijumpai dalam masyarakat yang bertahkim atau berdalil. Untuk memantapkan agama, terasa perlu adanya diwan-diwan tasyri sebagai pegangan tempat kembali. Kemudian yang ketiganya, untuk menghindari kekaburan di kalangan umat Islam tentang hadis, karena hadis telah tercampur oleh hadis palsu. Maka dengan adanya tadwin yang khusus menghimpun hadis, betul-betul hadis, dan membuang yang palsu dapat menghilangkan keraguan kaum muslimin dalam mengamalkan sunnah nabinya. Masa pentadwinan dimulai ketika masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan kepada para ulama, tokoh masyarakat untuk menuliskannya. Seorang gubernur Madinah, Abu Bakar Ibnu Hazmi, mendapat instruksi tadwin berupa surat sebagai berikut, yang artinya, lihat dan periksalah apa yang dapat diperoleh dari hadis Rasulullah SAW. Lalu tulislah, karena aku takut lenyap ilmu karena meninggalnya ulama. Dan jangan Anda terima kecuali hadis Rasulullah. Dan sebarkanlah ilmu atau hadis dan adakan majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya. Lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikannya barang rahasia. Riwayat Ad-Darimi. Surat di atas isinya dapat disimpulkan. Yang pertama, perintah meneliti dan membukukan hadis Rasul
dengan ketentuan jangan diterima selain hadis Nabi. Yang keduanya, perintah menyebarluaskan hadis-hadis tersebut dengan jalan mengadakan majelis-majelis ilmu supaya hadis tidak lenyap karena menjadi rahasia. Awalnya hanya sekedar mengumpulkan saja, tanpa mempedulikan selektivitas terhadap susunan hadis Nabi, apakah termasuk di dalamnya fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Ulama di periode ini cenderung mencampur adukan antara hadis Nabi dengan fatwa para sahabat. Salah satu pelopor mendawin adalah Abu Bakar ibnu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibnu Syihab az-Zuhri, yakni seorang tabi'in yang ahli di bidang fikih dan hadis. Demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut kepada pemateri kedua, yakni akan disampaikan atau akan dipaparkan oleh Saudara M. Hasnur Rahman. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi makalah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase-fase tadwin. Pembahasan mengenai aktivitas tadwin atau yang biasa disebut indah tadwin ditinjau dari cara penyusunannya dan sistem yang dipergunakannya. Maka sepanjang yang telah ditempuh para ulama muhaddisin, aktivitas tadwin tersebut terbagi pada 3 fase bagian. Yang pertama, fase tadwin masa pertama, yakni pada masa ini para mudawin mengadakan tadwin dengan memasukkan ke dalam diwannya semua hadis, baik itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun fatwa sahabat dan tabiin. Dalam masa ini ada kitab yang dihasilkan. Semua kitab tersebut tidak ada yang sampai di zaman kita sekarang, terkecuali kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik Ibnu Anas. Kitab ini merupakan kitab terbesar yang disusun di zaman pertama pentadwinan. Isinya 1726 hadis yang terdiri dari 600 hadis musnad, 228 hadis mursal, 613 hadis mauquf, dan 285 hadis matbu. Para ulama sangat tertarik dengan kitab ini, sehingga banyak ulama-ulama yang mengusahakan syarahnya serta mukhtasnya, mentahrid hadis-hadisnya, sampai menyebut mutabi dan syahidnya. Yang kedua, fase tadwin dengan kualifikasi. Pada awal abad 3 Hijriah, para ulama melaksanakan tadwin hadis dengan memisahkan antara sabda Nabi dengan fatwa sahabat ataupun tabi'in. Tetapi pada masa ini masih saja terjadi percampuran antara hadis sahih, hadis hasan, maupun hadis dhaif. Sehingga untuk orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang masih relatif minim akan merasa kesulitan dalam memahami atau mengambil pengertian hukum atau mengetahui nilai hadis tersebut. Sistem yang digunakan untuk tadwin di masa ini ialah tasnid. Tasnid adalah menyusun hadis dalam kitab-kitab berdasarkan nama sahabat perawi, dan dalam penertibannya ada yang menurut kabilahnya dan ada juga yang menurut waktu ia masuk Islam. Yang ketiga, fase tadwin dengan seleksi. Pentadwinan hadis corak ini berlangsung mengikuti corak klasifikasi atau klasifikasi antara hadis marfu dengan hadis mauquf dan makbul. Pada fase ini, hadis terbagi menjadi 2 bagian, ataupun hukum hadis tersebut menjadi 2 bagian. Ada hadis atau kitab sahih. Kitab sahih merupakan kitab yang memuat hadis-hadis sahih saja. Adapun untuk hadis hasan, hadis dhaif itu tidak dimuat dalam kitab ini. Di antaranya kitab sahih Bukhari, kitab sahih Muslim, kitab sahih Mustadrak Al-Hakim, kitab sahih Ibnu Hibban, kitab sahih Ibnu Huzaimah,
Kitab Sahih Abu Awanab, Kitab Sahih Ibnu Jarud. Maaf. Selanjutnya, adapun Kitab Sunan. Kitab Sunan ialah yang di dalamnya tidak menggunakan hadis mungkar sebagai bagian dari kitabnya. Adapun contoh dari kitab atau adapun hadis dhaif dan hadis ma'ruf dicantumkan di dalam Kitab Sunan ini, tetapi diberi tanda kedhaifannya. Contohnya seperti Kitab Sunan Abu Daud, Kitab Sunan At-Tirmidzi, Kitab Sunan An-Nasa'i, Kitab Sunan Ibnu Majah, Kitab Sunan Ibnu atau Kitab Sunan Darimi, Kitab Sunan Dailami, Kitab Sunan Baihaqi, dan Kitab Sunan Daqutbuni. Selanjutnya, di antara kitab-kitab yang telah dibicarakan sebelumnya, ada 6 kitab yang terkenal. Di antaranya Al-Jami' Al-Sahih Al-Bukhari, yang kedua Al-Jami' Al-Sahih Muslim, yang ketiga Sunan An-Nasa'i, yang keempat Sunan Abu Daud, yang kelima Sunan At-Tirmidzi, dan yang keenam Sunan Ibnu Majah. Seleksi yang tertinggi digunakan oleh mudawin kitab sahih, yakni yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui syarat-syarat diantaranya yang pertama, sanadnya mutasil. Apabila suatu hadis yang diriwayatkan tetapi sanadnya tidak mutasil, maka tidak dikategorikan hadis tersebut hadis sahih. Yang kedua, perawinya muslim. Adapun untuk perawi yang non-muslim seperti beragama agama-agama terdahulu seperti Yahudi, Nasrani, itu tidak dikategorikan hadis sahih juga. Yang ketiga, bersifat benar, tidak berdusta, tidak berubah akal, adil, kuat hafalan, tidak ragu-ragu, dan beriktikad baik. Adapun untuk seorang perawi yang memiliki sifat kebalikan dari apa yang telah dibicarakan tadi, maka hadis tersebut tidak dikategorikan sebagai hadis sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syukran, sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada pemateri ketiga, yakni akan disampaikan oleh Saudara Ilyas Maulana Faqih. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi ketiga, yaitu menulis dan membukukan hadis secara resmi abad kedua. 1, yaitu perintis dan sejarah membukukan hadis. Motif utama Khalifah Umar bin Abdul Aziz berinisiatif demikian. A. Kemauan beliau yang kuat untuk tidak membiarkan hadis seperti waktu yang sudah-sudah. Karena beliau khawatir akan hilang dan lenyapnya hadis dari perbendaharaan masyarakat disebabkan belum didewankannya dalam dewan. Yang B. Kemauan beliau yang keras untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis-hadis maudhu yang dibuat oleh orang-orang yang mempertahankan ideologi golongannya dan orang-orang yang mempertahankan mazhabnya, yang mulai tersiar sejak awal berdirinya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang C. Alasan tidak terdewannya al-hadis secara resmi di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin karena adanya kekhawatiran bercampur aduknya dengan Al-Quran telah hilang, disebabkan Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan telah merata di seluruh pelosok. Al-Quran telah dihafal di otak dan diresapkan di hati sanubari beribu-ribu orang. Yang D. Kalau di zaman Khulafaur Rasyidin belum pernah dibayangkan dan terjadi peperangan antara Muslim dengan orang kafir. Demikian juga perang saudara orang-orang Muslim yang kian hari kian menjadi-jadi.
yang sekaligus berakibat berkurangnya jumlah ulama ahli hadis. Maka pada saat itu konfrontasi tersebut benar-benar terjadi. Untuk menghilangkan kekhawatiran akan hilangnya hadis dan memelihara hadis dari bercampurnya dengan hadis-hadis palsu, beliau menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan ulama yang memegang kekuasaan di wilayah kekuasaannya masing-masing untuk mengumpulkan hadis. Instruksi itu berbunyi, telitilah hadis Rasulullah SAW, kemudian kumpulkan. Riwayat Abu Nuaim. Atas instruksi itu, Ibnu Hazm mengumpulkan hadis-hadis baik yang ada pada dirinya sendiri maupun pada amrah tabi'i wanita yang banyak meriwayatkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Juga beliau menginstruksikan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang imam dan ulama besar Hijaz dan Syam. Beliau mengumpulkan hadis-hadis dan kemudian ditulisnya dalam lembaran-lembaran dan dikirimkannya kepada masing-masing penguasa di tiap-tiap wilayah satu lembar. Itulah sebabnya para ahli tarikh dan ulama menganggap bahwa Ibnu Syihab-lah orang yang mula-mula mendewankan hadis secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, mereka hidup dalam generasi yang sama, yaitu pada abad kedua Hijriyah. Sukar untuk ditetapkan siapa di antara mereka yang lebih dahulu. Tetapi yang jelas bahwa mereka itu sama berguru kepada Ibnu Hazm dan Az-Zuhri. Ciri-ciri hadis yang didewankan pada abad kedua. 1. Terdorong oleh kemauan keras untuk mengumpulkan atau mendewankan hadis sebanyak-banyaknya. Mereka tidak menghiraukan atau belum sempat menyeleksi apakah yang mereka dewankan itu hadis Nabi semata-mata ataukah termasuk juga di dalamnya fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka belum mengklarifikasikan kandungan nas-nas hadis menurut kelompok-kelompoknya. 2. Di antara pemuka hadis abad kedua yang sudah mempunyai inisiatif untuk mengklarifikasikan hadis kepada masalah-masalah menjurus ialah Imam Asy-Syafi'i. Beliau berinisiatif mengumpulkan hadis-hadis yang bertautan dengan masalah talak dalam sebuah kitab. 3. Kitab-kitab yang masyhur. Kitab-kitab hadis yang masyhur diantaranya itu Al-Muwatta. Kitab ini disusun oleh Malik pada tahun 1404 Hijriah atau anjuran Khalifah Al-Mansur. Jumlah hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta lebih kurang 1726 buah. B. Al-Musnadus Syafi'i. Di dalam kitab ini Imam Syafi'i mencantumkan seluruh hadis yang tersebut dalam kitab beliau yang bernama Al-Um. Yang C. Mukhraliful Hadis, karya Imam Asy-Syafi'i juga. Beliau menjelaskan dalam kitabnya cara-cara menerima hadis sebagai hujjah dan menjelaskan cara-cara untuk mengkompromikan hadis-hadis yang telah dikarangnya yang tampaknya kontradiksi satu sama lain. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut kepada pemateri keempat, sekaligus sebagai pemateri terakhir, yakni akan disampaikan oleh Saudara Hildan Sohibul Hikam. Disilakan. Terima kasih lagi kepada moderator yang untuk saya memaparkan materi. Kitab-kitab hasil Ingda Tadwin. Adapun kitab-kitab hasil Tadwin adalah sebagai berikut, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, ada 6, atau yang sering kita sebut yang sudah terkenal yaitu Kutubus Sittah, kitab-kitab 6 yang paling populer di kalangan ilmu hadis. Kalau di Qira'atus Sab'ah ada Qira'atus Sab'ah, Qira'at 7, maka di dalam ilmu hadis ada Kutubus Sittah, kitab 6. Baik, yang pertama saya akan
menjelaskan tentang Sahih Bukhari. Dengan syarat dan proses kesohihannya yang tinggi seperti tersebut di atas, ditambah dengan keistimewaan yang menonjol dalam bidang hafalan dan keahliannya dalam meneliti perawi, maka Al-Bukhari telah membawa Al-Jami' as-Sahihnya ke tempat yang tertinggi di antara kitab-kitab hadis. Dialah kitab hadis yang paling sahih. Sesudah Al-Quran, demikian para ulama ahli hadis bersepakat dalam menilai kitab hadis ini. Mengapa paling sahih? Bisa kita lihat dari namanya. Di antara keenam kitab ini yang dijuluki sahih cuma dua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan sisanya dijuluki sunan karena sahih itu mempunyai urutan paling tinggi karena di dalamnya tidak ada kecacatan sama sekali atau tidak ada seperti perawinya berdusta atau pelupa, seperti hafalannya tidak kuat. Maka seringkali kita temukan di dalam hadis selalu ada sahihaini atau dua sahih. Yang dimaksud dua sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau muttafaqun alaih, yaitu sama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hal yang lebih simpatik lagi dalam menyusun kitab ini adalah bahwa Imam Al-Bukhari setiap hendak menulis sebuah hadis, beliau selalu mandi, wudhu, dan sholat istikharah terlebih dahulu. Ini merupakan bukti bahwa ketinggian kitab Sahih Bukhari itu berada di puncak tertinggi karena Imam Al-Bukhari setiap kali menulis sebuah hadis, beliau selalu melakukan wudhu dan sholat istikharah. Lalu menurut Ibnu As-Solah, Sahih Bukhari berisi 9.082 buah hadis berulang-ulang atau 4.000 buah kalau tidak berulang-ulang. Terdiri dari 79 kitab, 3.451 bab. Bab-babnya disusun secara fikih. Hal mana wajar, oleh karena itu Bukhari termasuk mujtahid yang ahli dalam bidang fikih. Dalam bidang fikih, Imam Bukhari menempuh dua jalan nyata dan jalan tersembunyi. Maksudnya, dengan jalan yang nyata adalah judul bab menunjukkan secara jelas akan isi pengertian hadis. Sedangkan yang tersembunyi maksudnya adalah misalnya judul disusun dengan lafaz yang umum. Padahal hadis-hadisnya yang diberi judul itu keadaannya khusus, kadang-kadang judul dengan lafaz istifham dan lain sebagainya. Kitab ini banyak diberi syarah oleh ulama-ulama. Contoh diantaranya yang mensyarah kitab ini yaitu adalah Al-Tankib oleh Badr ad-Din Al-Zarkashi, oleh Jalal ad-Din As-Suyuti, Umdar Al-Qoreleh, Badar ad-Din Ani, dan Fatih Al-Bari oleh Syihab ad-Din Al-Asqalani. Yang tersebut paling akhir biasa disebut Raja Syarah Bukhari. Yang kedua daripada Kutubus Sittah yaitu ada Sahih Muslim. Sahih Muslim yaitu kitab ini pegangan yang kedua setelah Sahih Bukhari. Keistimewaan Sahih Muslim adalah terletak pada sistematikanya sehingga memudahkan dalam mencari hadis. Kitab ini berisi 7.275 hadis. Dengan pengulangannya di antara syarah kitab ini yang terkenal adalah Al-Mu'allim, Al-Mazar tahun 536 Hijriah, Al-Kamal oleh Qoddi Iyad tahun 544 Hijriah, Manhaj Al-Muhaddisi pada tahun 676 Hijriah. Sedangkan mukhtasornya yaitu Al-Qurtubi. Yang ketiga mulai bukan sahih lagi, yaitu sunan. Karena di sini mungkin ada kecacatan tidak sesempurna sahih. Karena ini sunan berarti tidak mungkin ada kecacatan dalam hadis tersebut. Yaitu kitab sunan ini berisi 4.800 hadis yang dipilih Abu Daud dari 500.000 buah hadis yang telah beliau tulis. Materi hadisnya mengenai hukum sehingga kitab ini baik sekali untuk pegangan para mujtahid. Kitab ini tidak memuat hadis-hadis yang ditolak oleh semua orang. Sedangkan hadis yang sangat lemah atau hadis yang ditolak oleh semua orang, hadis yang sangat lemah atau tidak sah, sanadnya diterangkan di belakangnya. Kitab syarahnya yang terkenal diantaranya adalah
Mu'alim As-Sunnah oleh Al-Khutabi dan Aun Al-Ma'bud oleh Abu Thaib Muhammad Syam Al-Haq Al-Adim, sedangkan kitab mukhtasarnya yang terbagus adalah Al-Mujtaba oleh Al-Mundhir. Yang ketiga yaitu Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan ini bisa juga disebut Jami At-Tirmidzi. Kitab ini berisi hadis-hadis sahih, hasan, dan dhaif. Dengan diterangkan kedhaifannya, keistimewaan Sunan ini adalah dalam hal mengemukakan masalah yang berhubungan dengan hadis. Bahkan beliaulah yang mula-mula membuat istilah hadis hasan dan banyak menyebutnya dalam jami'nya. Kitab syarahnya adalah Ar-Ridot Al-Awadi oleh Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Begitu pula syarah-syarahnya yang dilakukan oleh As-Suyuti, oleh Al-Sindi. Adapun mukhtasarnya adalah Mukhtasar Al-Jami oleh Najm ad-Din Ibnu Aqil. Yang kelima yaitu Sunan An-Nasai. Kitab Sunan ini bernama Al-Mujtaba min As-Sunan karena hadis yang dhaif sedikit sekali terdapat di dalamnya. Sunan ini menduduki tempat ketiga setelah Sahih Muslim. An-Nasai lebih meneliti keadaan perawi daripada penyusun-penyusun kitab Sunan lainnya. Penyarahan ini dilakukan oleh Imam As-Suyuti dan Al-Sindi. Yang terakhir daripada kutubus sittah yaitu Sunan Ibnu Majah. Kitab ini merupakan kitab pokok yang keenam. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Thahir Al-Maqdisi di atas dasar bahwa kitab Sunan ini besar faedahnya dalam bidang fikih. Pendapat-pendapat lain mengatakan bahwa kitab pegangan yang keenam adalah Al-Muwatta, dan ada yang mengatakan Sunan Al-Darimi, ada lagi yang mengatakan Al-Muntaqo yang disusun Ibnu Jarud. Hal ini karena Ibnu Majah mengeluarkan hadis dari orang yang tertuduh dusta atau berbohong dan orang yang mencuri hadis. Begitu pula segala hadis yang hanya diriwayatkan Ibnu Majah dipandang dhaif. Syarahnya adalah Misbahal Zujajah oleh As-Suyuti dan Syarah Al-Sindi. Baik, langsung saja pembahasan terakhir yaitu penyusun kitab-kitab pembantu. Para ulama muhaddisin telah berhasil pula menyusun kitab pembantu yang dalam hal ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kitab Ulumul Hadis, kedua kitab penunjuk, ketiga kitab problema atau masalah. Kitab Ulumul Hadis adalah kitab yang berisi tentang ilmu hadis, fikih al-hadis, riwayat-riwayat hadis, tidak terdapat dipisahkan dari diroyahnya. Sebab antara hadis dan diroyahnya merupakan dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat memberi timbangan hadis dan pembimbing ke arah tertapisnya dari campuran-campuran hadis palsu. Hal ini sejalan dengan aktivitas penyusun kitab-kitab hadis dan merupakan sarana dan pelengkap bagi aktivitas tersebut. Seperti kalau ada yang menghayal membuat hadis padahal tidak ada dalam kitabnya, membuat hadis. Contoh seperti Ana Uhibu Supermi. Itu merupakan bukan hadis, tetapi itu guyon atau lelucon. Bukan hadis walaupun teksnya berbahasa Arab. Jadi tidak setiap berbahasa Arab hadis, tapi setiap hadis itu berbahasa Arab. Baik, selanjutnya dalam upaya pemeliharaan hadis, maka usaha pembukuannya harus dibarengi dengan proses pentashihan hadis. Sedangkan sarana itu perlu disusun kaidah-kaidah tahdis, usul-usulnya, syarat-syarat menerima riwayat, syarat-syarat menolaknya, syarat-syarat sahih dan dhaif, serta kaidah-kaidah tentang hadis sebagai hadis palsu. Oleh karena itu, maka lahirlah ilmu-ilmu tentang hadis, seperti ilmu rijalul hadis, ilmu jar wa al-ta'did, ilmu illa al-hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu nasikh mansukh, ilmu talfiq al-hadis, ilmu tashib wa al-tahrib, ilmu asbab wirid al-hadis, dan ilmu mustalah al-hadis. Kitab problema adalah kitab yang berisi uraian yang bermaksud menghilangkan problematika, menghilangkan permasalahan yang timbul dari masa ke masa yang memberi pengaruh negatif dalam hadis berupa kitab-kitab sanggahan, analisis, dan tangkisan.
seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah dengan kitabnya Ta'wil Mukhtalifal Hadis untuk membela hadis atas serangan dan kritik para ulama, ahli kalam, dan ahli ro'yu. Demikian pula seperti yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i dengan kitabnya bernama Mukhtalif al-Hadis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Syukron, saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah penyampaian materi telah selesai. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi. Semoga bisa difahami dan ada manfaatnya. Amin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari materi yang disampaikan kali ini yaitu mengenai hadis indah tadwin, terdapat beberapa poin. Yang pertama, periodisasi hadis masa indah tadwin. Pada periode ini terdapat periode Asyru al-Kitabah wa al-Tadwin, yakni masa penulisan dan pembukuan. Poin kedua, yaitu dorongan bagi usaha pentadwinan hadis. Terdapat banyak dorongan, diantaranya yang terjadi pada abad 1 Hijriah, yakni para penghafal hadis semakin berkurang karena sudah banyak yang meninggal dunia. Dan faedah pentadwinan hadis. Ada dua. Yang pertama dalam segi kepentingan agama, yaitu untuk pemeliharaan syariat Islam. Yang kedua dari segi kebutuhan umat. Poin keempat mengenai fase-fase tadwin. Di antaranya fase tadwin masa pertama, pada masa ini terdapat para mudawi mengadakan tadwin yang memasukkan ke dalam diwannya semua hadis. Fase kedua yaitu fase tadwin dengan kualifikasi, dan fase ketiga yaitu fase tadwin dengan seleksi. Fase tadwin dengan seleksi ini menghasilkan dua jenis diwan hadis, yakni kitab sahih dan sunan. Poin kelima, menulis dan membukukan al-hadis secara resmi yang terjadi pada abad kedua. Poin keenam, mengenai periode penyaringan al-hadis dari fatwa-fatwa yang terjadi pada abad ketiga. Poin ketujuh, tentang kitab-kitab hadis, tentang kitab-kitab hasil indah tadwin yang terkenal dengan nama Kutubus Sittah, diantaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Adapun poin terakhir dari materi kali ini yaitu mengenai penyusunan kitab-kitab pembantu, di mana para ulama muhadisin telah berhasil menyusun kitab pembantu yang dalam hal ini terdiri dari pertama kitab ulumul al-hadis, kedua kitab penunjuk, dan ketiga kitab problema. Alhamdulillah pemaparan materi telah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahannya. Khudma sofa wa da'ma qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.